Selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melingkupi setiap hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Letare ini terambil dari kitab Mazmur pasal 32. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorai hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, teks ini disebut dengan bentuk thanksgiving individual. Ucapan syukur pribadi. Ucapan doa syukur pribadi karena Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Daud merasa bersyukur dan berdoa kepada Allah, mengucapkan syukurannya karena dia merasakan Allah mengampuni segala tindak tanduk yang tidak baik yang dilakukannya di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Ketika dia berkuasa, ketika dia hebat, ketika dia raja, ketika dia mungkin memiliki kuasa tata dengan yang lain-lainnya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mencoba melihat dari ayat yang pertama, di sana kata yang pertama adalah berbahagialah. Ketika itu kata berbahagia selalu muncul dari orang-orang yang mengalami pengampunan dalam hidupnya. Kata berbahagia selalu muncul dan terucap dari orang-orang yang biasanya memiliki tingkah laku yang sangat buruk, yang sangat jelek, tapi dia merasakan ada pengampunan sehingga dia mengucapkan dia berbahagia dan dia mengajak orang supaya ikut berbahagia. Saudaraku yang kekasih, itu konteksnya bahwa Daud merasa berbahagia dan dia berdoa mengucapkan syukur kepada Allah karena dia merasakan ada momen tertentu, ada fase tertentu di mana dia jauh dari Allah, melakukan dosa. Dia menjadi terjebak sebagai orang yang tidak baik di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu? Apakah saudara pernah jatuh oleh karena dosa, oleh karena kenakalan ekonomi, oleh karena kenakalan politik, oleh karena kenakalan sosial dengan yang lain? Dan seketika saudara menyadarinya, saudara datang kepada Allah dan merasakan Allah memahami, mengampuni, dan saudara bersyukur berdoa kepada Allah sendiri. Karena itulah kalau kita lihat dalam ayat ke-8 dengan ayat yang ke-9, Allah menasihati Daud. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang diampuni itu dosanya supaya hidup saleh dan bijaksana. Dan jangan berkeras hati, jangan bertengkak leher, jangan lagi mau memperhadapkan dirinya dengan Allah karena mengikuti yang jahat, yang tidak baik di tengah-tengah kehidupannya. Jangan tegar dengan dosa di hadapan Allah lagi. Jangan lagi mau mengulang-ulangi dosanya. Harus menjadi orang yang berubah, orang yang setia, orang yang berhikmat dalam arti menjauhkan kejahatan dan hidup dengan saleh, tekun beribadah, tekun berdoa, tekun hidup mengikuti aturan-aturan yang dari Allah, mencerminkan hidup yang kudus di hadapan Allah. Yang berikut saudaraku yang kekasih,
Ia harus mendekati Tuhan setelah ia diperingatkan dengan hukuman-hukuman yang dari Allah. Harus bisa dan mau dijinakkan oleh pengalaman hidup yang pahit, oleh pengajaran Allah, oleh pukulan yang dibuat oleh Allah. Karena ketika itu orang masih memahami, ketika ada penderitaan, ada kesusahan, ada kegagalan, itu akibat dari dosa kita. Itu akibat dari perbuatan yang tidak baik, dan Allah hadir menghadirkan ganjaran-ganjaran ketidaksuksesan, penyakit yang melanda dan yang lain-lain dalam kehidupan orang-orang yang sudah menyadari kehidupannya. Karena itu, jangan sampai seperti kuda yang sulit untuk dikendalikan. Jangan seperti anak-anak yang sulit untuk dikuasai atau dikendalikan. Dikatakan firman Tuhan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali lis dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini semacam nasihat kepada orang yang sudah bertobat, supaya tidak lagi bertekak leher, supaya tidak lagi mereka mau tegar berbuat dosa, tapi mereka harus sungguh-sungguh mau dijinakkan dan mau dikendalikan, supaya mereka menjadi orang-orang yang betul-betul yang bijaksana, yang sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang saleh, yang mengikuti Allah dalam kehidupannya. Ini peringatan Allah kepada Daud. Lalu dalam ayat 10 kita melihat bahwasanya penderitaan orang yang fasik terus akan menerus diikuti oleh penyakit, kegagalan dengan yang lain-lain. Dan Tuhan mengarahkan Daud, mengarahkan saudara, mengarahkan saya, hiduplah di bawah aturan perintah Allah dalam nama Yesus, supaya orang yang saleh, yang baik, yang sungguh-sungguh imannya tidak berpura-pura kepada Tuhan, dikatakan hidup mereka dikelilingi oleh kesetiaan Tuhan sepanjang hidupnya. Enak bukan Bapak Ibu yang kekasih, jika hidup saudara dikelilingi oleh kesetiaan Tuhan. Allah yang setia mengasihi, Allah yang setia memberkati, Allah yang setia mengampuni, Allah yang setia memberikan kekayaannya kepada saudara dan saya yang hidup setia, yang hidup mau bertobat, yang hidup mau saleh, yang hidup mau dikendalikan, bukan dengan degil dan begal di hadapan Allah sendiri. Lalu ayat yang ke-11, muncullah semacam undangan untuk bersorak-sorai, undangan untuk menyanyikan, membesarkan nama Allah. Pertanyaannya, mengapa harus diundang? Mengapa harus orang banyak terlibat? Karena dalam pemahaman orang-orang percaya ketika dulu dan hingga pada masa kini, bahwa sukacita setiap orang tidak sempurna kalau hanya seorang, sekeluarga, sekelompok kecil mau merayakannya. Orang-orang yang banyak meski dilibatkan karena sukacita yang dari Allah itu, pengampunan yang dari Allah itu, berkat yang dari Allah itu, hikmat yang dari Allah itu, penyembuhan yang dari Allah itu, pengampunan yang dari Allah itu, meski diwartakan, diberitakan kepada orang lain, sehingga orang lain ikut merasakannya, orang lain ikut menyaksikannya, orang lain ikut bersama-sama memaskurkan, memuliakan Allah yang sungguh-sungguh kasih, mengampuni orang yang merasakan Allah mengampuni hidupnya, Allah yang memahami dirinya, Allah yang sudah mencintainya, Allah yang sungguh-sungguh sudah bersama-sama di dalam kehidupannya untuk mencari dan menemukan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupannya. Sukacita besar tidak boleh dirayakan sendirian, harus bersama-sama dengan orang lain. Sukacita besar tidak akan sempurna kalau hanya dirayakan oleh segelintir atau hanya orang kelompok kecil saja. Oleh karena itu, yang bersukacita karena ulang tahun, oleh karena pesta perkawinan, oleh karena pesta ulang tahun pernikahan, oleh karena pesta lepas dari tantangan-tantangan hidup dan berbahaya, meski melibatkan orang lain, meski melibatkan orang banyak, supaya peristiwa itu bisa diwartakan, diberitakan, dan sukacita itu dapat dihayati oleh orang lain.
di tengah-tengah kehidupannya, yakni Allah yang sudah mengampuni, Allah yang sudah mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah itu adalah kasih, yakni di dalam Yesus Kristus, seperti katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, bahwa Allah itu adalah kasih. Mengasihi orang yang sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah itu Allah yang mencintai, Allah yang sungguh-sungguh yang mengerti, Allah yang sungguh-sungguh menerima apa adanya dan bagaimana kita, dan sekaligus mengajari agar kita bertobat dan menunjukkan aturannya, agar kita hidup di bawah aturannya dengan tentram dan sungguh-sungguh terarah dan menjadi orang yang kudus, yang saleh. Tapi yang kudus, yang saleh, yang sesungguhnya. Jadilah saudaraku yang kekasih, bersukacita, bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan, berpesta ria hanya di dalam nama Tuhan. Karena saudara menemukan dalam pengalaman hidup saudara, dalam pengalaman iman saudara, bahwa Allah itu Allah pengampun, bahwa Allah itu adalah Allah kasih, Allah itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang menerima saudara dan saya dengan apa adanya. Dan itu bisa kita lihat dalam kehadiran Allah, dalam nama Yesus yang mau mengampuni dunia ini. Salah satu adalah saudara. Demikian juga dengan Daud, Allah yang mengampuni. Lebih nyata dalam hidup kita ini di dalam nama Yesus Kristus pengampunan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang memperlihatkan kami betapa pentingnya kami hidup di bawah aturan yang dari Allah, supaya kami hidup lebih kudus, lebih taat, lebih saleh. Namun saleh, kudus yang sesungguhnya dalam nama Yesus. Agar kami dikelilingi oleh berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Dan kami mau merayakan itu ketika kami merasakannya. Agar orang lain turut merasakannya, turut memaknainya, turut mendengarkannya, turut merasakannya, turut berbahagia, sehingga sempurnalah kebahagiaan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.